Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, senang sekali kita dapat berjumpa kembali di channel Pelita Kasihku, channel renungan dan berbagi kasih pada program Pancaran Sinar Pelita Kasihku. Semoga Bapak Ibu, saudara-saudari semua dalam keadaan baik, sehat, penuh berkat dan sukacita. Terima kasih telah dengan setia mengikuti renungan-renungan yang dipersembahkan pada channel Pelita Kasihku. Pada edisi kali ini, kita akan bersama-sama belajar serta mencoba memahami dan mengerti bagaimana mengelola hasrat yang timbul dalam hati dan kepikiran kita dengan baik. Dan judul untuk renungan edisi kali ini adalah Hasrat Manusia. Sebagai dasar untuk renungan kita kali ini, diambil dari kitab Keluaran bab 20 ayat 17 yang tertulis sebagai berikut. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, hambanya laki-laki atau perempuan, lembunya atau keledainya, atau apapun milik sesamamu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sebelum memulai renungan kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah Sang Bapa kita. Semoga Allah berkenan memberikan hikmat ilahi agar kita dapat memahami dan mengerti apa yang menjadi kehendak Allah. Pelajaran serta makna renungan kita kali ini. Biarlah Allah juga memampukan kita untuk menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dan bersemayam dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat, penyertaan, pertolongan, kasih karunia yang senantiasa Engkau berikan kepada kami di sepanjang waktu kehidupan kami. Bapa, kami ingin untuk mengerti apa yang menjadi firman-Mu, menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Perkenankan kami untuk dapat mempelajari, dapat merenungkan bersama-sama. Kau bukakan hati kepikiran kami, agar juga kami dapat mampu mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak-Mu. Dan biarlah firman-Mu juga dapat tertanam di dalam kehidupan kami untuk kami lakukan agar kami kesemuanya dapat patut pada saat harinya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada renungan kali ini kita diajak bagaimana mengenali dan mengelola hasrat atau keinginan yang sangat kuat yang timbul dalam hati dan kepikiran manusia. Sebenarnya, hasrat atau keinginan yang sangat kuat bukanlah sesuatu hal yang buruk atau tercela. Bahkan pada banyak kasus, keinginan yang sangat kuat itu sangat dibutuhkan oleh seseorang untuk memacu dan memotivasi diri dalam meraih cita-citanya atau meraih keberhasilan atau kesuksesan di masa depan, baik dalam bentuk materi, kedudukan, penghargaan, ataupun kekuasaan, sesuai apa yang direncanakan atau diinginkannya. Demikian juga jika seseorang ingin dapat tetap survive atau hidup, mau tidak mau, ia harus berusaha dengan sungguh-sungguh dan bekerja keras sebagai wujud keinginannya yang kuat untuk tetap hidup. Ia akan termotivasi dan berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan makanan dan minuman yang cukup. Hasrat dan keinginan yang kuat seperti ini adalah baik dan benar, termasuk untuk memenuhi kebutuhan dan menikmati kesenangan hidup. Itu semua adalah keinginan yang wajar dan natural selama keberadaan kita di bumi. Yang menjadi pertanyaan adalah, di manakah batas antara keinginan yang benar, sehat, dan yang berkenan di hadapan Allah? Jawaban atas pertanyaan ini sebenarnya sangat sederhana, yaitu bila hasrat yang kita miliki sesuai dengan hukum kasih yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita semua. Sebaliknya, jika melanggar perintah atau hukum kasih, maka hasrat atau keinginan yang kuat tersebut berubah menjadi perbuatan dosa. Sebab jika sudah melanggar hukum kasih, maka hasrat tersebut dapat dipastikan juga melanggar perintah Allah dan sangat berpotensi merugikan orang lain serta melanggar ruang pribadi orang lain. Nah, siapapun yang melanggar ruang pribadi orang lain, mengambil keuntungan dari kekurangan atau kelemahan mereka, atau menipu mereka, pada dasarnya mereka telah melakukan dosa.
Contoh lain tentang hasrat yang tidak benar dan melanggar perintah Allah adalah keserakahan, baik dalam upaya untuk mendapatkan makanan, kekayaan, kedudukan, kehormatan, atau kekuasaan. Sebab untuk mendapatkan dan memenuhi hasrat atau keinginan yang sedemikian besar itu, seringkali manusia kemudian menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Tidak peduli seberapa banyak orang yang kemudian menjadi korban atau yang dirugikan. Jadi, pada dasarnya keserakahan adalah kekuatan yang merusak. Jika sudah demikian, hasrat tersebut telah menjadi suatu tindakan dosa. Contoh dalam Alkitab tentang hasrat yang tidak terkendali dapat kita baca dalam kitab 2 Samuel bab yang ke-11 tentang Daud dan Batsyeba. Meskipun apa yang dilakukan Daud tampaknya sesuatu hal yang wajar, di mana sebagai seorang raja, ia bisa dan berhak mengutus prajuritnya untuk maju perang dan bisa jadi akan mati terbunuh. Tetapi Allah tahu maksud yang ada di balik perintah Daud kepada Uria, suami Batsyeba, dan itu adalah dosa di mata Allah. Jadi, ketika hasrat itu dibiarkan berkembang dan tidak terkendali dalam diri seseorang, maka ia sudah tidak akan peduli lagi atau memperhatikan orang lain. Dan keinginan atau hasrat yang sedemikian itu biasanya tidak akan bisa atau sangat sulit untuk dihentikan begitu saja, meskipun ia tahu hal itu dapat merugikan bahkan menghancurkan orang lain atau orang yang menjadi korbannya. Hasrat atau keinginan yang sangat kuat yang membawa kepada sikap iri hati, tidak pernah merasa puas atau cukup, dan yang senantiasa menimbulkan rasa tidak nyaman dalam hati jika belum terlampiaskan, bisa saja akan berkembang menjadi kecanduan dan perilaku kompulsif. Mereka menjadi terbelenggu dengan keinginan atau hasrat tersebut. Mereka kehilangan kebebasan mereka. Contoh lain adalah judi, mabuk-mabukan, free sex atau penggunaan narkoba, dan lain-lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sebenarnya dengan adanya perintah ke-10, seperti yang tertulis pada nas Alkitab di atas, Allah tidak melarang kita untuk menikmati kehidupan yang menyenangkan, kesuksesan, atau keberhasilan. Tetapi Allah ingin menunjukkan kepada kita jalan menuju kehidupan yang sebenarnya, yang benar-benar berkenan di hadapan Allah, yaitu yang sesuai dengan hukum kasih, dan itu dapat kita terapkan atau implementasikan dengan melakukan apa yang diajarkan Tuhan Yesus seperti yang tertulis pada kitab Matius bab 7 ayat 12. Jadi, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi, marilah kita gunakan perintah-perintah Allah sebagai pedoman hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, perlu disadari bahwa akar dosa sebenarnya terletak di dalam hati kita yang terdalam. Sebab dari hati timbul pikiran jahat. Tertulis di dalam Injil Matius bab 15 ayat 19, sayangnya dengan usaha kita sendiri seringkali kita tidak dapat membebaskan diri kita dari pikiran-pikiran yang sedemikian itu. Mari kita mohon pertolongan Allah. Mari kita mohon agar Roh Kudus dapat membantu kita mengatasi keinginan-keinginan, kepikiran-kepikiran, dan hasrat yang menjerumuskan diri kita ke dalam dosa. Pertobatan, doa, firman Allah, dan sakramen-sakramen adalah sarana-sarana yang disediakan Allah untuk memampukan kita dalam mengendalikan hasrat dan keinginan yang mungkin akan melewati batas atau bertentangan dengan kehendak Allah. Di sini perlu sekali bagi diri kita untuk mengenali kemampuan dan keterbatasan kita masing-masing. Mari kita belajar dari Rasul Petrus yang menyatakan seperti tertulis pada kitab Matius bab 26 ayat 35, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau." Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Tapi pada akhirnya, seperti yang diperingatkan Tuhan Yesus sebelum ayam berkokok, ia telah menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Tertulis di dalam Injil Matius bab 26 ayat 34. Mari kita berhati-hati. Jangan kita sombong, jangan kita merasa kuat. Tetaplah berpaut kepada Allah. Maka ia akan memberikan anugerah serta pertolongannya kepada kita. Melalui kasih dan anugerah Allah ini, kita akan memperoleh segala sesuatu yang kita perlukan. Tidak hanya dalam persekutuan anak-anak Allah, firman Allah, dan sakramen, tetapi juga perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan oleh orang-orang biasa untuk kita, terlepas dari mana mereka berasal.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jika hasrat atau keinginan yang kuat itu senantiasa kita sadarkan pada kehendak Allah dan membiarkan Roh Kudus membangkitkannya dalam diri kita, maka kita pun akan mengalami kehadirannya. Tertulis di dalam kitab Yesaya bab 26 ayat 9. Dan itu akan mendorong kita untuk senantiasa berusaha hidup seturut dan selaras kehendak Allah, serta dalam citra Yesus. Kondisi yang sedemikian ini dapat membantu kita untuk mengendalikan hasrat hati dan hawa nafsu yang berlebihan, serta rasa iri, bahkan dapat menumbuhkan niat baik, rasa syukur, kerendahan hati, pengabdian, dan pengikutan. Inilah yang hendaknya kita usahakan bersama. Jadikanlah hukum kasih sebagai batas atau cermin dalam setiap hasrat dan keinginan yang kuat yang timbul dalam hati dan kepikiran kita. Amin. Demikianlah Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, renungan kita kali ini. Semoga kita dapat mengerti, memahami, dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari, sambil kita menantikan kedatangan Tuhan. Shalom, sampai jumpa lagi pada renungan edisi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.